Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua tetap dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan kondisi yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mau sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kita dapat beribadah walaupun secara online, tapi itu semua bukti kasih Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau belajar satu hal tentang mengasihi tanpa batas. Kita mau belajar tentang mengasihi tanpa batas. Mengasihi, berbicara tentang mengasihi itu satu hal yang mudah, yang gampang diucapkan oleh siapapun. Apapun latar belakang pendidikan, siapapun dia, tinggal di mana, gampang orang bisa berbicara tentang mengasihi. Tetapi mengasihi yang seperti apa dan mengasihi yang bagaimana? Dan kasih yang sejati, kasih yang abadi itu hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar tentang mengasihi tanpa batas. Karena apa? Ada banyak orang mereka bisa mengasihi kalau dengan latar belakang pendidikannya sama, latar belakang sukunya sama, ekonominya sama, tempat tinggalnya sama, mereka bisa mengasihi. Bahkan mereka bisa mengasihi kalau ada orang yang mengasihi mereka. Tapi kalau mengasihi tanpa batas, sekalipun kita dilukai, sekalipun kita dikecewakan, sekalipun kita disakiti, kita harus tetap dan bisa untuk mengasihi. Dan kita belajar hal ini tentang kasih yang daripada Allah. Kita melihat, kita mau belajar bagaimana kasih Allah itu kasih yang tanpa batas buat saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar tentang mengasihi tanpa batas. Yang pertama kita mau belajar tentang memberi yang terbaik. Banyak orang bisa memberi. Kadang mereka memberi karena mereka kelimpahan. Mereka memberi karena mereka berkelebihan. Mereka memberi karena ada sesuatu motivasi yang lain. Tapi kita perhatikan, ada banyak orang juga bisa memberi, tapi belum pasti mereka memberi yang terbaik. Tapi kita mau belajar tentang mengasihi tanpa batas. Yang pertama kita mau belajar tentang memberi yang terbaik. Kita belajar dari siapa? Dari Allah yang kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita buka dalam Alkitab, kita perhatikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Matius pasal 3 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam terjemahan lain mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada orang-orang di dunia. Berbicara tentang dunia, bukan planet yang sedang kita tinggal, bukan alam semesta ini, tetapi Allah datang untuk menyelamatkan. Yang paling penting adalah umat manusia. Sebab itu kasih Allah yang besar itu dia nyatakan, dia buktikan dengan memberikan putranya yang tunggal, satu-satunya, yang terbaik dia berikan kepada saudara dan saya. Karena tidak ada satupun yang dapat, yang bisa untuk menyelamatkan saudara dan saya selain hanya satu pribadi, yaitu Allah yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu Bapa memberikan putranya yang tunggal, putranya yang terbaik, turun dari surga buat kita. Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, karena begitu besar, karena sangat besar kasih Allah kepada semua manusia, kepada dunia ini, sehingga ia telah, berarti sudah memberikan, sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kami. Sebab itu kita perhatikan dengan baik, kita melihat itulah kasih yang tanpa batas, memberi yang terbaik, sesuatu yang dimiliki yang hanya satu-satunya. Tetapi Allah mau memberikan putranya yang tunggal buat saudara dan saya. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, kita melihat ayat 9 dan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi yang terbaik buat dunia ini, buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya di dalam Dia, di dalam Kristus kita hidup. Ayat yang ke-10 mengatakan bahwa inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi saudara dan saya. Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita perhatikan dalam perjanjian lama banyak hal yang dilakukan untuk apa manusia bisa diselamatkan dari dosa mereka. Sehingga ada korban-korban yang diberikan, yang dilakukan, mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi. Tetapi itu tidak dapat menyelesaikan semuanya. Hanya putranya yang tunggal, yang satu-satunya datang ke dunia untuk dapat menyelamatkan saudara dan saya. Bapa mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Sebab itu mengasihi tanpa batas. Yang pertama, memberi yang terbaik. Yesus datang ke dalam dunia. Yang kedua, kita perhatikan, Bapa memberikan anaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh anaknya, putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan korban yang terbaik. Dia memberikan korban yang terbaik. Dia datang ke dunia, dia tidak memberikan seperti apa yang dilakukan pada zaman perjanjian lama. Memberikan korban, lembu, sapi, kambing, domba. Tetapi korban yang terbaik apa yang dia berikan? Kita perhatikan. Mari kita melihat dalam kitab Markus. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Begini bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi bagi banyak orang, berarti bagi semua kita. Tadi yang pertama Yohanes mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang besar, Dia memberikan anaknya untuk dunia ini. Berarti bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk satu suku, bukan hanya untuk satu bangsa, tapi seluruh bangsa yang ada. Lalu kita melihat bahwa Kristus datang bukan hanya untuk dilayani, tetapi Dia mau melayani, bahkan Dia mau memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia memberikan nyawanya, itulah korban yang terbaik. Karena tidak ada korban yang dapat menyelesaikan dosa selain hanya dari dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 3 ayat 3 mengatakan apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 24, kita dibenarkan dengan cuma-cuma, kita dibenarkan dengan gratis. Sebab itu kita perhatikan dengan baik. Mari kita melihat, kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat ini korban yang terbaik. Kristus sama dengan Allah, tapi dia mau melupakan, dia mau meninggalkan kealahannya. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia memilih taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah korban yang terbaik, korban yang sejati. Sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, kita berbangga, kita berterima kasih. Kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang selalu bersama dengan kita, Allah yang selalu menyertai saudara dan saya, Allah yang selalu memperhatikan kita. Bahkan Dia mau mengembalikan kehidupan kita untuk mendapat hidup yang kekal. Sebab itu, jangan tinggalkan Yesus. Percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Karena hidup yang kekal, keselamatan, surga kita peroleh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita belajar mengasihi tanpa batas. Yang pertama, kita belajar tentang apa? Memberi yang terbaik. Itu dari pihak Allah, Bapa memberikan putranya. Lalu kita perhatikan yang kedua, korban yang terbaik yang dilakukan oleh anaknya, putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita yang percaya kepada Dia memperoleh mendapat hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau semua sudah siap, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan angkat satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami boleh layak makan dan minum roti dan air anggur lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Dan kami siap untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sekarang mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kalau semua sudah siap, dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Semua sudah siap, mari kita belajar dan kita menghormati Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekarang angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, taruh tangan kiri di dada kita sebagai lambang pengucapan syukur, dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah saudara percaya bahwa roti ini lambang daripada tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, taruh tangan kiri di dada kita, dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah saudara percaya bahwa cawan ini lambang daripada darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa di surga, dalam nama Yesus, tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau berkorban, memberikan nyawa untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh makan roti, minum air anggur, lambang daripada tubuh dan darah, bukti kasih Allah bagi kami yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kami akan menyampaikan pengumuman gereja. Mula pertama saya sampaikan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Meskipun kita tidak merayakan tahun baru bersama, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Biarpun apapun yang terjadi, Yesus ada dalam hati kita dan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap melangkah di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kegiatan gereja tetap diadakan jam 10 pagi dan jam 5 sore. Bapak Ibu saudara dapat ambil bagian pagi atau sore sesuai dengan
eh, keputusan kita. Puji Tuhan, selama masa pandemi ini mari kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa kita dimanapun kita berada, kita selalu memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan supaya kita tetap sehat. Puji Tuhan, marilah kita terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang ajaib dan perkasa. Kami dapat memasuki tahun baru ini dengan kekuatan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Biar kekuatan Tuhan terus mengalir dan mengalir, yang membawa kehidupan kami untuk kami melangkah di dalam firman-Mu. Berberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kami semua yang telah menerima firman-Mu. Kami telah mengikuti sakramen perjamuan kudus, dan yang Kau memberkati supaya sungguh-sungguh ketika kami makan minum tubuh dan darah Kristus, kami merasakan kekuatan yang baru. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanannya. Terima kasih, kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu, dan kami percaya memberkati anak-anak Tuhan, supaya mereka tetap menerima tubuh yang sehat yang daripada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden kami, berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan NKRI. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan anak-anak Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang dalam persoalan, dalam rumah tangga, dalam bisnis mereka. Kiranya Engkau memberkati, Engkau pulihkan keadaan anak-anak Tuhan, untuk mereka tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biar Engkau terus memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.